Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Dan siang hari ini kita akan berbincang dengan tema dari sisik ikan menuju pasar nasional. Sudah hadir bersama kami di studio Japos TV Mbak Siti Nurseha selaku owner dari Siani Kolagen. Mbak Seha panggilannya. Mbak Seha. Betul. Selamat datang di Japos TV. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Waduh, senang banget kita bisa ngobrol. Kita ngobrol soal sisik ikan menjadi kolagen. Nah, ini pastinya pemirsa juga tertarik gitu ya, karena kita mengetahui kolagen ini fungsinya banyak, betul ya? Sekali. Dari untuk sendi, tulang, anti-aging, dan banyak sekali gitu ya. Namun sebelum kita masuk mengenai fungsi dari kolagen, saya penasaran. Kok bisa ya Mbak Seha ini mempunyai ide membuat sisik ikan menjadi kolagen, menjadi hal yang berfungsi. Ceritanya gimana? Ya, jadi ini dimulai ketika saya menjadi mahasiswa, Mas David. Di 2017 saya magang di Jakarta. Kemudian menemukan suatu keprihatinan gitu di pantai utara Jakarta. Itu banyak sekali limbah sisik ikan yang tidak terolah tidak terpakai itu ya. Betul sekali. Oke. Di situ banyak sekali pabrik ikan filet dan limbah sisik ikannya tidak terpakai. Kemudian saya mengambil sebagian di sana untuk dilakukan riset, dan hasilnya adalah ternyata dia mengandung 80% kolagen gitu, yang dimana kita kolagen masih impor sampai saat ini. Jadi sebelum melakukan riset tuh nggak tahu ya? Gunanya apa, sisik ikan itu buat apa, nggak tahu juga? Betul. Jadi saya ketika melihat limbah itu baru saya mencari studi literatur. Saya belajar kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari sisik ikan. Ternyata dia kaya sekali kolagennya. Wah, keren. Loh, kok bisa magang di Jakarta? Boleh tahu jurusan apa kuliah nih? Ya, saya S1-nya di UNER, jurusannya fisika, magang di Batan waktu itu, Jakarta Selatan. Oh, makanya jurusan fisika. Jadi tertarik dengan meriset ya. Misalkan saya yang magang di sana, kayak saya ngelihat sisik ikan juga saya nggak ngerti mau dibuat apa gitu kan. Oke, bermula dari sana. Dari sana. Iya kan? Lalu terfikirlah bahwa ternyata sisik ikan ini mempunyai manfaat yang begitu besar. Begitu besar. Terus langkah pertama gimana nih? Maksudnya kan sudah tahu nih, ya kan? Tapi untuk memulainya seperti apa tuh? Betul. Yang saya pikirkan waktu itu, oke, di laboratorium berhasil. Tapi bagaimana caranya saya bisa membawa teknologi canggih di laboratorium ke rumah? Yes, di menjadi hal yang saya, berguna begitu. nih. Ini tantangan yang sangat luar biasa, Mas David, karena dari teknologi canggih di laboratorium saya harus memodifikasinya menjadi teknologi sederhana yang bisa dilakukan di rumah gitu. Bagaimana itu? Nah, akhirnya saya pelajari setiap prinsip alat, prinsip kerjanya saya pelajari. Kemudian saya mulai memodifikasi, seperti misalnya oven tangkring saya modifikasi jadi inkubator untuk ekstraksi, dan beberapa alat lain itu saya modifikasi di rumah begitu. Modifikasi sendiri. Modifikasi. Jadi jadi saya membayangkan ya bagaimana caranya sisik ikan menjadi sebuah kolagen. Itu pasti mesin-mesinnya kan banyak, diprosesnya juga melewati beberapa tahap. Memulainya maksudnya bagaimana pertama kali Mbak Seha ini akhirnya berhasil nih, waduh, jadi kolagen, bisa dijual, itu gimana itu? Kalau ini kami kan sudah ada karakterisasinya, kolagen yang dihasilkan dari sisik ikan itu seperti ini. Itu acuan saya dari hasil riset di Jakarta. Nah, kemudian ketika saya bawa pulang ke kampung halaman, itu saya coba proses yang sama dengan di Jakarta itu saya lakukan di rumah versi alat-alat seadanya. Bisa ternyata, Mas David, gitu. Iya. Dan setelah diuji hasilnya sesuai dengan SNI. Bahkan kolagen kami 97% proteinnya, tertinggi saat ini. Wow, luar biasa. 97%. Ada kolagen macam-macam ya, kolagen tipe satu. Betul. Jadi kolagen ini bisa diekstraksi dari berbagai jenis hewan. Contohnya mungkin kulit sapi, tulang sapi, kemudian kulit babi. Dan selama ini memang masih banyak yang menggunakan bahan baku lain tersebut. Kemudian dan jenis-jenisnya kalau yang sebelumnya itu di kolagen tipe 2, 4. Nah, sementara di kami ini kolagen tipe 1 karena dari ikan. Dan yang paling banyak ditemukan pada tubuh manusia itu sebenarnya kolagen tipe 1. Jadi tipe paling 1. mirip dengan kolagennya manusia. Yang paling dibutuhkan oleh manusia. Betul.
oleh ikan ya? Ikan, Mas David. Sisik ikan. Sisik ikan tepatnya. Ikan apa? Ada ikan tertentu atau? Semua sisik ikan bisa digunakan, tetapi ketersediaan bahan baku di Probolinggo yang paling banyak itu kakap. Jadi kami menggunakan sisik ikan kakap. Sisik ikan kakap. Ini dari Probolinggo nih Mas Dari Hani? Probolinggo, Waduh, Kabupaten keren Probolinggo. ya, dari Probolinggo. Dan saya mendengar saat ini setelah ini itu mau menuju ke Jakarta. Betul. Betul ya? Kami akan ada distributor utama di Jakarta. Karena pasar kolagen ini sangat besar di Jakarta dan Bali. Berapa tahun ini udah berjalan? Kami riset dimulai 2017, tapi baru menjadi produk itu 2020. Secara legalitas kami akhirnya 3 tahun berdiri. ya? Ya betul, Cukup lama juga ya? 2021 baru kami ada legalitas dan saat ini alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Kami ada sertifikat halal, izin edar BPOM, sampai sertifikat internasional untuk ekspor kami juga Sudah sudah bisa? punya HACCP. Wow, ini keren ya. Ini boleh bilang ini dari mahasiswa betul ya? Betul. Dari mahasiswa iseng-iseng melihat banyak limbah sisik ikan, ternyata sisik ikan ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi kolagen dan akhirnya diproduksi. Betul, Mas David. Oke. Nah, berbicara mengenai kolagen, ya kan? Apa sih guna dari kolagen? Ya, kolagen ini sangat vital sekali sebenarnya dalam tubuh kita. Karena produksi kolagen memang ada di tubuh ini, memang secara alami diproduksi. Tapi sejak usia 20 tahun mulai berkurang produksinya. Dan puncaknya di usia 40 tahun tubuh sudah berhenti produksi kolagen. Jadi tidak mau ini udah harus masuk suplemen yang usia 40 kolagen. tahun nih kolagennya sudah berhenti. Betul. Gitu ya. Apa tujuannya? Akibatnya ketika produksi kolagen terhenti, mungkin sudah ada yang usia 40 tahun mulai merasa nyeri sendi, terutama di bagian lutut. Karena untuk menggerakkan sendi lutut ini butuh pelumas, dan pelumasnya ini adalah kolagen. Kolagen. Yang menyusun tulang rawan itu protein kolagen. Jadi kayak oli gitu ya. Betul, Kalau mirip- mobil itu kalau butuh mobil- pelumas, butuh oli. Butuh oli, Kalau manusia butuh kolagen. Butuh kolagen. Oke. Saya sering bilang kalau mobil bisa turun mesin kalau kehabisan oli, begitu Iya. juga sendi bisa rusak kalau nggak ada Bisa kolagen. rusak ya. Betul. Wah, ini penting banget. Jadi kolagen itu yang saya sering dengar itu untuk anti aging. Betul, itu salah satu fungsinya. Kenapa anti-aging? Karena dia bisa meregenerasi sel mati. Jadi bisa menghidupkan kembali sel mati, mengganti sel mati dengan sel yang baru. Jadi dia bisa untuk anti-aging, tidak hanya untuk anti-aging, untuk jantung juga sangat bagus. Sangat bagus Sangat untuk bagus. jantung. Waduh, berarti Mbak Sia juga konsumsi pribadi juga Kami ya? juga konsumsi kolagen. Untuk dan pria, wanita semuanya pria wanita semuanya bisa, Mas David. membutuhkan kolagen semua. Dan customer kami kebanyakan perempuan dan usianya 40 tahun ke atas. 40 tahun ke Betul. atas. Waduh, karena memang guna dari kolagen ini penting banget gitu ya. Betul. Nah, saya tertarik untuk prosesnya tadi gitu ya, pemilihan sisik ikan dan juga tadi dikatakan kebanyakan sisik ikan kakap ya. Ada tantangan nggak nih untuk mendapatkan sisik ikannya? Nah, ini salah satu tantangan ketika memulai, Mas David. Jadi, waktu itu saya sebagai warga biasa gitu harus akses bahan baku ke pabrik ikan filet sangat susah. Saya hanya dipertemukan dengan staf yang mungkin di bawah gitu, tidak ke manajernya. Jadi, setelah 3 kali mencoba dan tetap gagal, akhirnya saya punya inisiatif minta tolong ke Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo. Saya minta surat rekomendasi sampai akhirnya beliau-beliau ini menerbitkan surat rekomendasi dan membantu saya mengakses bahan baku. Wah, jadi setelah itu baru didengarkan nih ya kebutuhannya seperti apa. Betul. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada kerjasama, sudah ada MOU. Jadi bahan baku kami insya Allah aman. Waduh, ini keren banget nih ya. Kita akan berbicara lebih dalam ya. Namun kita berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih berbincang dengan Siti Nurseha selaku owner dari Siani Kolagen. Mbak Seha, nah terus akhirnya muncul nih merek ada Siani Kolagen. Saya pengen tahu pemasarannya seperti apa nih? Ya, dari pertama rilis sampai saat ini pemasarannya 80% online. Oke. Ya, kami menjangkau seluruh Indonesia.
dengan marketplace, dan kemudian untuk kegiatan seperti ini, expo seperti yang saya ikuti saat ini, kami ada di Royal Plaza mengikuti kegiatan pameran dari Dinas Koperasi Jawa Timur. Oh, sekarang ini ada nih ya? Iya, di sekarang Royal lagi Plaza ada nih. di Royal Plaza. Oke, Betul. Kami jadi juga tanggal hadir berapa tuh? dari tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus, Mas Sampai David. 3 Agustus, Betul. yang diadakan oleh Dinas Koperasi Jawa Timur. Dinas Koperasi Jawa Timur. Dan alhamdulillah Sani ini kemarin mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur sebagai juara 1 lomba UMKM berprestasi untuk kategori makanan minuman. Waduh, luar biasa, keren banget ya dapat penghargaan dari Bu Kofifa ya. Bu Kofifa yang menyerahkan kemarin Ketua Dekranasdanya sedanya langsung Ibu Arumi. Iya. Salah satu juri juga waktu itu. Oh gitu ya. Ya, betul sekali. Ini Mbak, saya bawa ininya ya, contoh sisik ikan ya. Betul, Mas David. Jadi dari sisik ikan seperti ini diolah menjadi Kolagen. kolagen. Serbuk. Kolagennya itu dalam bentuk Serbuk. Mas Serbuk. David. Serbuk. diminum kah? Cara penggunaannya ini bisa ditambahkan ke makanan atau minuman karena rasanya hambar. Oke, tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Oke, ditambahkan ke makanan. Ditambah ke makanan. Berarti minuman. bukan diolesin ke muka, bukan ya? Bukan, ini bukan dalam untuk yang bentuk krim, kosmetik. bukan. Tapi ini bubuk ya? Bubuk. Oke, dikonsumsi berarti Dikonsumsi. ya? Diminum juga bisa? Diminum bisa, dibuat minuman bisa, dicampurkan ke sop misalnya bisa. Tapi jangan menggunakan air yang terlalu panas karena kolagennya bisa rusak. Atau bisa menggunakan minuman misalnya bikin jus tapi pengen ada kolagennya. Gitu. Bisa. Bisa ditambahkan ke smoothie. Tidak merusak rasa jusnya? Tidak merusak karena ini tidak ada rasa. Nah, oke. Berbicara mengenai bisnis kolagen, seberapa besar masih pasarnya? Sangat besar sekali Mas David. Kita tahu di tahun 2019 ketika pandemi mulai melanda, masyarakat Indonesia mulai aware sama kesehatan. Ya. Dan saya menangkap peluang di situ, akhirnya saya beranikan untuk rilis produk minuman kesehatan, yaitu Shani Kolagen ini. Dan ternyata benar, pangsa pasarnya sangat luas, dan di global sendiri diperkirakan akan terus meningkat 10% sampai 2030. Karena memang dibutuhkan ya Karena produknya dibutuhkan, ya. betul. Oke. Semua orang mungkin bisa terbebas dari penyakit kronis seperti jantung, gagal ginjal, diabetes atau lainnya. Tapi satu yang pasti, penuaan itu akan ada dan pada akhirnya ketika kekurangan kolagen, osteoartritis akan muncul. Osteoartritis itu peradangan sendi yang salah satu penyebabnya itu karena sudah minus. Pelumasnya sudah berkurang, Mas David. Udah kriap-kriap gitu ya, kalau jalan sudah bunyi-bunyi gitu. Yang menyebabkan bunyi itu gesekan antar tulang, jadi aus tulangnya, butuh pelumas. Kalau sudah seperti itu, berarti kan sudah terlanjur nih. Sudah terlanjur. Kalau kita konsumsi kolagen secara rutin, apakah bisa mengembalikan seperti semula? Selama 2 bulan, dengan konsumsi rutin setiap hari 10-20 gram kolagen, insya Allah akan kembali lagi menjadi lebih elastis tulangnya. Oh, karena pelumasnya keluar lagi. Betul, ya? daripada ganti tempurung lutut. Iya, banyak tuh yang terjadi. Banyak yang terjadi. Di usia-usia 50 tahun ke atas, apalagi wanita ya. Betul, injeksi kolagen, sekarang injeksi kolagen ke bagian lutut yang terkena osteoartritis, ini umum dilakukan, biasanya 2 minggu sekali. Dan biayanya tidak murah, Mas David. Dan itu sebenarnya bisa mengakibatkan organ lain yang terganggu begitu ketika injeksi. Ada efek lain. Betul, ada efek sampingnya. Iya. Ini sudah banyak yang membuktikan dari customer kami yang semula mereka sakit punggung, kemudian 13 tahun katanya terkena ini sakit lutut. Alhamdulillah 2 bulan konsumsi secara rutin bisa membaik. Oke. Nah, produksi minuman boleh dikatakan apa ya, minuman ya, atau makanan kesehatan seperti itu. Betul. Ya, itu kan tidak mudah diterima karena kan mungkin ada persepsi negatif, takut untuk mengkonsumsi, ya kan? Bagaimana? Betul. Apakah pada waktu awal langsung diterima itu? Kami waktu itu memang saingannya cukup berat. Iya. Mereka sudah memiliki izin edar yang lengkap, sementara kami belum. Dan yang kami lakukan adalah kami mengedukasi melalui hasil uji laboratorium. Ditunjukkan hasil uji laboratoriumnya. Karena sebenarnya kolagen itu harusnya, Mas David, isinya adalah protein. Yes. Nah, namun sayangnya kalau Mas David bisa memperhatikan, banyak sekali brand minuman kolagen itu yang justru karbohidratnya yang tinggi, bukan proteinnya, begitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh filler yang digunakan. Contohnya maltodextrin. Nah, kami berkomitmen untuk tidak menggunakan filler maltodextrin ini karena memang
dia bisa meningkatkan volume sehingga profit bisa lebih besar. Tapi ketika masuk tubuh, memang di luar dia terdeteksi sebagai karbohidrat. Tapi ketika dikonsumsi masuk tubuh, dia akan membuat lonjakan gula darah yang signifikan. Oke. Dan tanpa kita sadari ternyata kadar gula darah naik dengan konsumsi makanan minuman yang mengandung maltodextrin. Sekarang banyak sekali makanan minuman bahkan yang untuk anak-anak pun menggunakan maltodextrin. Maltodextrin. Betul. Ternyata filler ya? Filler. Saya sering mendengar filler tuh kayak orang yang kayak disuntik-suntik. Pengisi, Mas David. Pengisi. Oh, itu banyak digunakan di kolagen juga. Makanan minuman, kolagen, ekstrak buah itu banyak yang menggunakan filler maltodextrin. Oke, berbahaya. Dalam jangka panjang berbahaya. Apakah itu tertulis dalam apa namanya yang di belakang itu biasanya komposisi. Komposisi? Nah, beberapa misalnya susu bubuk itu ada yang mencantumkan. Tapi beberapa misalnya dia menggunakan kolagen ikan, ya yang dia cantumkan hanya kolagen ikan. Tetapi saya pernah sampai sedalam itu mempelajari, saya uji lab ternyata diketahui selain kolagen juga ada maltodextrinnya, begitu. Oke. Jadi tadi Siani Collection menggunakan uji labnya ditunjukkan. Betul. Oke. Kami dari 6 gram. Ya, 6 gram takaran saji ini, 5 gram lebih itu proteinnya. Jadi memang kaya sekali proteinnya. Kaya sekali ya. Terus akhirnya berapa lama akhirnya diterima oleh masyarakat nih? Kurang lebih di perjalanan 1 tahun pertama itu memang cukup berat. Tapi akhirnya kami berhasil dengan bantuan pemerintah daerah sebenarnya Mas David. Di sana kami ada program bela beli UMKM lokal. Nah dari sana kemudian banyak ASN yang membeli produk kami. Kemudian direkomendasikan ke teman-temannya di luar kota. Kami juga pernah diliput oleh Radar Bromo yang alhamdulillah jangkauannya cukup luas gitu, dan mereka bisa menghubungi saya sampai sekarang berlangganan. Wah, ini keren ya karena memang dibutuhkan nih untuk semua orang. Betul. Dan memang harus dikonsumsi secara rutin, berkelanjutan. Betul. Gitu ya. Karena kebutuhan Mas David. Karena kebutuhan. Ya. Lalu untuk proses produksi. Ya kan, proses produksi. Apakah selama ini ada tantangan nih untuk misalkan tadi sisik ikannya udah ada nih ya. Tapi untuk pemprosesnya, untuk sumber daya manusianya nih ya, apakah menggunakan orang-orang yang juga banyak di mungkin tetangga, orang-orang Probolinggo, bagaimana tuh? Nah ini yang juga menjadi salah satu tantangan Mas David, karena ini saya hasilkan di laboratorium. Kemudian pindah ke rumah produksi, di rumah di mana basic pendidikan tetangga saya ini mayoritas tidak tamat SD. Ini menjadi tantangan sekali. Akhirnya saya menyusun SOP sedemikian rupa, di mana SOP ini harus mampu dipahami oleh ibu-ibu rumah tangga yang mudah, betul sekali, dengan bahasa yang mudah. Bahkan di beberapa ruang produksi itu, kalau misal bahasanya saya rasa masih terlalu tinggi, saya kasih gambar Mas David. Dikasih gambar nih. Betul, saya tunjukkan. Sisik ikan yang sudah benar pencuciannya hasilnya akan seperti ini, saya tunjukkan. Yang salah seperti ini. Nah, itu lebih mudah dengan visual. Mereka akan lebih mudah paham, Mas David. Tahapnya banyak banget. Tahapnya sangat panjang. Dan itu harus dipahami satu-satu oleh mereka, ibu rumah tangga ini. Jadi saya memvisualisasikan teks menjadi gambar gitu. Teks menjadi gambar. Betul. Wah, ini keren banget nih ya. Ini keren nih dari Probolinggo. Terus melalui online marketing gitu ya. Online marketing. Sekarang udah mau masuk ke Jakarta, di distributor nih ya. Distributor di Jakarta. Waduh, ini karena ini menjadi suatu contoh yang baik untuk anak-anak muda lainnya gitu ya. Kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kita masih berbincang dengan Siti Nurseha selaku owner dari Siani Collection. Siani Collagen, baik. Mbak Seha, waduh, dari Probolinggo sekarang mau masuk ke Jakarta. Iya, gitu ya. Nah, apa nih planning berikutnya dalam usaha Siani Collagen ini? Ya, karena pangsa pasarnya cukup besar di Indonesia dan saya tidak mungkin sendiri untuk menjangkau itu semua, maka kami akan membuka distributor dan juga reseller. Distributor? Di setiap daerah itu akan kami sediakan sehingga ongkirnya bisa lebih murah.
dan bisa lebih mudah dijangkau oleh customer-customer kami. Oke, selama ini banyak pembeli dari mana aja nih? Paling banyak pembeli kami dari Jakarta dan sekitarnya, terus Bali, Surabaya juga. Banyak ya? Nah, kota-kota besar orang-orangnya sudah pada sadar kesehatan gitu Mas David, dan itu memang customer kami kebanyakan dari kota-kota besar. Waduh, ini luar biasa nih ya. Jadi mau merambah kemana-mana ya, reseller, menggunakan reseller. Oke. Sudah banyak sebenarnya, jadi customer kami yang sudah berlangganan itu memang menunggu untuk pembukaan reseller. Cuma karena kami baru mendapatkan izin edar BPOM, jadi kami baru berani untuk membangun sistem reseller. Sebagai pertanggungjawaban kami sebagai produsen kepada customer itu kan harus memastikan bahwa produk ini memang layak edar dan secara kualitas terbukti di laboratorium. Sebenarnya produk dari Siani Kolagen itu apa aja sih? Ya, produknya yang pertama kami rilis itu minuman kolagen dengan aneka rasa. Kami menggunakan ekstrak buah seperti stroberi, kemudian juga kami ada coklat, bubuk. Nah, kemudian kami mendapatkan masukan dari customer kami, pengen yang versi murni, yang versi original. Ketika saya bilang versi original itu mungkin akan sedikit tricky ya, karena kita menggunakan bahan baku sisik ikan, otomatis bau ikannya sudah pasti terasa amis begitu. Nah, itu yang menjadi PR saya selama bertahun-tahun kemarin saya riset, sampai akhirnya saya menemukan untuk mengurangi amis ini tekniknya seperti apa. Dan di sini saya juga menambahkan vitamin C. Juga nih. Ya, saya menambahkan vitamin C dari ekstrak bengkuang dan juga dia bersifat sebagai fibernya, sehingga lebih mudah dicerna tubuh Mas David dan lebih terasa nanti khasiatnya. Oh, jadi ini benar-benar original nih ya? Original. Nggak ada rasanya nggak ada nih ya? Tapi juga sudah tidak amis ya? Sudah tidak amis. Sebenarnya yang bikin amis itu karena memang protein. Protein itu baunya memang amis. Ketika dikasih air ya pasti amisnya keluar gitu Mas David. Kami sudah berusaha mengurangi sedemikian rupa sampai bau amisnya itu bisa sangat berkurang gitu. Oke. Nah ini pemirsa ini satu kali minum berapa banyak sih? Satu kali minum 1 sendok teh cukup. Kalau untuk pencegahan. Nah, kalau untuk misalnya sudah ada keluhan nyeri sendi, nah itu bisa ditingkatkan 1 sendok makan. Gitu. Karena kebutuhan kolagen setiap hari 10-20 gram, tergantung kondisi tubuh kita sama usia. Oke. Nah dari Mbak Seha nih, ini menjadi contoh yang baik. Bahkan saya juga terinspirasi gitu ya. Masih muda juga gitu ya. Berarti sekarang belum 30 nih usianya nih ya? Ya, 29. 29 tapi sudah punya usaha yang bagus sekali. Mungkin dari Mbak Sia ada inspirasi atau masukan yang ingin diinfokan atau diberitahukan untuk pemirsa yang menonton nih? Kalau dari segi bisnis, mungkin saya ingin berpesan kepada para pemirsa untuk lebih waspada, lebih hati-hati dalam mengkonsumsi minuman yang berbasis kesehatan gitu. Karena tidak semua produk kesehatan itu sehat betul dari segi kandungannya. Jadi dipastikan untuk lebih teliti melihat komposisi dan melihat informasi nilai gizi. Berarti apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan wah ini sehat nih, ini bagus nih, apa nih? Bisa dilihat komposisinya sama informasi nilai gizinya Mas David. Kalau untuk produk minuman kolagen harusnya yang tinggi adalah protein. Protein ya, betul. Bukan karbohidrat. Bukan karbohidrat karena kolagen sendiri adalah protein. Gitu. Jadi mereka harus menulis di komposisi belakang ya, misalkan karbohidratnya tinggi, ya memang harus tulis seperti itu gitu ya. Betul Mas David, itu tidak bisa. Udah nggak bisa bohong ya. Tidak bisa bohong, dari hasil uji laboratorium harus ditampilkan di sini. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Mungkin untuk pemirsa yang sudah kepingin berusaha, namun sekarang masih menjadi tenaga kerja atau pegawai perusahaan, mungkin pada waktu Mbak Sia awal-awal gitu kan, pasti kan banyak tantangannya nih untuk memulai nih gitu kan. Betul. Itu apa nih yang perlu dilakukan nih? Yang pertama pasti niat Mas David. Kita harus tahu tujuan kita memulai usaha itu apa. Karena di perjalanan usaha ini sangat banyak sekali tantangannya. Kalau niat kita di awal salah gitu, mungkin niatnya cuma untuk profit, saya yakin kebanyakan seperti itu. Iya kan, kebanyakan seperti itu. Iya Mas David. Kalau cuma untuk profit tidak akan bertahan jangka panjang.
Sehingga kami di awal itu memang inginnya ketika pulang ke kampung selepas wisuda gitu, saya pulang ke kampung halaman memang ingin memberdayakan masyarakat sekitar. Kami ingin membuka lapangan kerja. Bagus nih ya, membuka lapangan kerja. Oke. Jadi dulu saya S1-nya ini bidik misi Mas David, penerima beasiswa dari pemerintah untuk yang tidak mampu tapi berprestasi secara akademik begitu. Jadi saya sebagai penerima bidik misi itu saya pernah berjanji. Jadi diikrarkan menjadi mahasiswa, saya pernah berjanji saya akan kembalikan uang rakyat yang saya pinjam ini nanti ketika saya lulus gitu. Akhirnya ketika dapat golden ticket untuk kerja di ibu kota, orang tua saya ternyata tidak mengizini. Di situ saya sadar, oh ini mungkin doa saya dulu waktu saya berucap janji. Harus kembali ke kota asal nih. Harus kembali ke kampung. Akhirnya saya pulang, membawa hasil riset itu dilanjutkan sampai akhirnya rilis produk yang bermanfaat kepada konsumen tapi juga memberdayakan masyarakat. Berarti kalau waktu itu ikut kerja di ibu kota nggak ada produk ini? Nggak ada produk ini, betul Mas David. Bisa jadi yang sejahtera saya dan keluarga, tapi orang-orang di sekitar saya tidak merasakan manfaatnya, gitu, dampaknya. Memang kebanyakan apalagi dari kampung atau dari kota kecil mendapatkan pekerjaan di Jakarta, di ibu kota itu suatu kebanggaan bukan sih? Suatu privilege mungkin. Suatu privilege impian gitu kan. Betul. Tapi orang tua nggak ngizinin. Orang tua saya tidak mengizinkan. Oke. Tapi itu malah menjadi jalan akhirnya adalah Siani Kolagen ini. Dan awal mulanya ketika tabungan saya habis, bapak saya itu jual motor untuk merenovasi dapur menjadi laboratorium tempat saya riset. Gitu. Itu dukungan orang tua yang sangat luar biasa sebenarnya Mas David. Jadi saya tidak dituntut untuk menjadi seperti orang lain. Saya dipasrahkan, terserah pilihan saya apa, yang penting saya bisa bertanggung jawab. Dan didukung ya? Dan didukung, betul. Wow, sepeda motor bapaknya dijual. Nah ini pernah menjadi salah satu profil di Jawa Pos Radar Bromo, David, ketika orang tua saya ini menjual motor untuk bangun laboratorium gitu. Dan alhamdulillah saat ini lebih dari 30 penghargaan baik di tingkat daerah sampai nasional itu kami terima. Waduh keren. Sekarang untuk yang sudah mendukung Siani Kolagen yang bekerja udah berapa orang nih? Kalau dari segi pengumpulan dulu nih, pengumpulan dari pabrik ikan filet cukup banyak Mas David, karena kami memberdayakan buruh pabrik. Puluhan buruh pabrik yang biasanya tidak ada penghasilan tambahan, itu dari kegiatan ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengumpulkan limbah sisik ikan. Ada juga dari rumah makan, karyawannya biasanya kan membuang sisik ikan, nah ini bisa dikumpulkan, dikumpulkan nanti dijual ke kami. Itu dari segi pengumpulan. Kemudian ketika sampai di rumah produksi, alhamdulillah saat ini kami sudah terpisah rumah produksinya. Ada khusus ya. Ada khusus mini pabrik mungkin ya. Ya betul. Jadi kami sudah ada pabriknya untuk pengolahan sisik ikan menjadi kolagen. Nah, ini kami memberdayakan ibu rumah tangga sekitar kami. Gitu, sekitar 7 sampai 10 orang mungkin untuk yang tetap, dan kami juga memberdayakan anak muda ini kami latih untuk membantu kami dari segi marketing. Waduh, keren banget nih. Waduh, ini menjadi berkat bukan hanya dari produknya yang berfungsi untuk setiap manusia, tapi dari segi usahanya pun menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Karena kami dari CV Siani Inovasi Berkah, Mas David. Dan Siani Inovasi Berkah. Wah. Ya, dan ini nilai-nilai perusahaan yang kami pegang teguh itu baik, artinya berkah atau berorientasi pada dampak gitu. Kemudian adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Itu yang kami junjung dalam setiap kegiatan produksi kami. Penamaan Siani diambil dari mana nih? Kami mencari bahasa ini dari Mesir karena artinya berlian. Berlian. Iya. Baik. Luar biasa, Mbak Sehat, terima kasih banyak sudah hadir di Japos TV dan juga menginspirasi kami semua gitu ya. Saya percaya pemirsa yang menonton juga terinspirasi dan juga mau hidup sehat dengan menggunakan kolagen. Terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses terus untuk Siani Kolagen. Terima kasih Mas David. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir pertemuan kita dalam update bisnis kali ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program update bisnis yang selanjutnya. Saya Revi Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.